Sekali peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya masuk ke sebuah rumah, datanglah orang banyak berkerumun, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Ada juga yang berkata, dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu pun tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat terlebih dahulu orang yang kuat itu, lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampunan selama-lamanya. Sebab dosa yang mereka lakukan adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil Yesus. Waktu itu ada banyak orang duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepada Yesus, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapakah ibuku, siapakah saudara-saudaraku? Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya ini dan berkata, inilah ibuku, inilah saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, ialah ibuku. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sering kita mendengar ungkapan iman, harapan, dan kasih, percaya, harapan, dan cinta. Yang terbesar adalah kasih. Mengapa yang terbesar adalah kasih? Ini suatu pertanyaan yang harus Anda jawab. Biasanya orang mengatakan iman lebih besar daripada harapan dan kasih. Tapi Kristus sendiri mengatakan iman dan harapan kasih yang terbesar adalah kasih melalui Santo Paulus. Bagaimana pemahamannya? Pemahamannya sangat mudah kalau kita belajar dari pengalaman-pengalaman kita. Kalau ada kasih, ada harapan. Kasih selalu menimbulkan harapan-harapan. Saat Anda jatuh cinta, Anda punya harapan banyak sekali. Anda berharap bahwa akan membangun rumah tangga, akan hidup bersamanya selama-lamanya, akan hidup bahagia,
akan mempunyai anak, akan mempunyai rumah, akan mempunyai masa depan yang damai. Waktu kita saling mengasihi, ada banyak harapan-harapan muncul. Dan di sanalah kita belajar. Ya, ketika orang kehilangan kasih, ketika banyak orang bunuh diri karena putus cinta, merasa dirinya tidak dicintai, tidak berarti, hidupnya hampa, maka putus asa. Dan dia hidupnya merana, tidak ada harapan, maka menjadi putus asa. Sekarang ini banyak sekali orang yang putus asa, melihat kegelapan dalam dirinya. Itulah tandanya bahwa ada krisis kasih di dalam hidup mereka, di dalam dunia ini, di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Sehingga banyak orang mengalami keputusasaan. Harapan muncul dari kasih. Ketika Yesus datang membawa begitu pengharapan sehingga banyak orang mencari Dia. Harapan untuk sembuh, harapan untuk mengenal misteri Allah, harapan untuk terbebas dari kuasa-kuasa kegelapan, harapan bebas dari dosa-dosa. Ketika Tuhan hadir di tengah-tengah Taman Eden, Dia menjumpai Adam dan Hawa yang hidupnya kacau karena dosa. Mereka bersembunyi, dia takut dengan Tuhan. Dan hidupnya saling menyalahkan. Ketika Tuhan bertanya kepada Hawa dan Adam, Adam menjawab, gara-gara wanita ini. Dan ketika dia tanya kepada Hawa, dia mengatakan gara-gara ular itu. Inilah hidup yang kacau, hidup yang saling menyalahkan. Tidak ada pertobatan di dalamnya. Dan mereka bersembunyi takut dengan Tuhan. Ini juga suatu pembelajaran. Ada orang yang enggan ke gereja, tidak mau ke gereja. Ya, dengan Tuhan tidak mau berdoa. Mengapa demikian? Itulah tandanya bahwa dia hidup dalam kedosaan. Hidup di dalam kegelapan. Namun Tuhan memberikan pengharapan baru. Dia memberikan pengampunan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa semua dosa manusia, semua hujat anak-anak manusia akan diampuni kalau dia mau bertobat. Kecuali kalau dia menghujat Roh Kudus, itulah dosa yang kekal karena dia menghujat yang kekal. Kalau dia melawan kasih, kalau dia tidak mau menerima kasih Allah, tidak mau menerima pengampunan Allah, bagaimana Allah bisa mengampuni? Kalau tangan kita mengepal dan menggenggam, bagaimana Tuhan mau memberi pengampunan? Tuhan bisa memberi pengampunan kalau kita membuka tangan kita, membuka hati kita, membuka jiwa kita, kalau kita merindukan kasih-Nya. Orang-orang yang menghujat Roh Kudus adalah orang-orang yang menutup pintu hatinya. Orang yang menutup pintu kasih-Nya.
menutup terhadap kehadiran Yesus, menutup terhadap keselamatan yang ditawarkan. Inilah yang menyedihkan. Orang menutup hati terhadap yang kekal, yang penuh kasih. Yang terjadi adalah hidupnya ada dalam kegelapan. Ketika Tuhan Yesus datang, maka kegelapan enyah, setan-setan pun pergi. Karena terang datang, kegelapan pergi. Karena yang kudus datang, maka ketakutan pun pergi. Akibat dari dosa adalah ketakutan-ketakutan. Orang yang berdosa hidup dalam ketakutan. Dan orang yang hidup dalam ketakutan, dia hidup dalam kuasa setan. Inilah yang kita lihat dalam kehidupan. Ada gejala di mana orang takut dengan setan-setan. Takut disantet, takut dipelet, takut rezekinya ditutup, perjodohannya ditutup. Oleh apa? Oleh kuasa setan. Dan ada gejala banyak orang bisa melihat setan. Ini suatu yang menyedihkan. Karena apa? Karena selalu saya katakan orang yang hidup dalam ketakutan dia melihat setan di mana-mana. Bayangan setan ada di mana-mana. Oleh karena itu kalau Anda mulai melihat bayangan setan ada di mana-mana, Anda hidup dalam ketakutan. Jangan percaya pada orang-orang yang merasa dirinya punya karunia untuk melihat setan. Itu orang ketakutan. Dan ketakutan akan menimbulkan ketakutan lagi. Maka kalau ada anak indigo bisa melihat setan-setan, bagi saya itu sangat menyedihkan. Kalau dia diberi kemampuan Tuhan, lebih dia dipakai Tuhan untuk seperti Paulus. Karena beriman dia berbicara tentang iman, tentang Tuhan. Kenapa anak-anak indigo bisa melihat setan? Karena banyak orang-orang dewasa yang kerjaannya mencari setan. Dia tanya pada Dek, lihat apa Dek di sana Dek? Ada apa Dek? Anda telah menyesatkan anak-anak itu. Kemudian tanya, apakah saya disantet? Ini semua pertanyaan-pertanyaan yang memancing ketakutan dan membuat orang hidup dalam kegelapan. Maka kalau ada anak indigo, tanyalah, kamu kenal dengan malaikat Mikael, Gabriel, Uriel? Ya, arahkanlah pada hal-hal yang ilahi. Kamu kenal dengan Santo Yohanes Maria Vianney, dengan Padre Pio. Sehingga arah anak ini yang diberi berkat kemampuan lebih ke arah yang baik. Nah, itulah hidup yang menderita adalah hidup yang dalam ketakutan-ketakutan, dalam kegelapan-kegelapan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bagi kita orang beriman, ya, kita mengarahkan hati pada Tuhan. Kita bersyukur karena dikasihi. Kita bersyukur karena Yesus hadir dan setia menyertai kita sampai akhir zaman. Dia memberikan banyak pengharapan. Dia berjanji menyertai kita. Berjanji memberikan roh penolong bagi kita. Roh Kudus, roh penghibur, roh yang memberi kepada kita mujizat-mujizat. Roh Kudus yang membebaskan kita dari dosa.
Apa jadinya kalau kita yang berdosa ini tidak diampuni Tuhan? Ini suatu yang sangat menyedihkan. Kalau kita tidak mendapatkan pengampunan, maka kita tidak pernah dibebaskan dari dosa-dosa. Kita hidup terus-menerus dalam beban dan ketakutan-ketakutan. Roh Kudus juga membebaskan kita dari setan-setan. Terang datang, kegelapan pergi. Roh Kudus datang, maka roh jahat pergi. Dan Tuhan memberikan Roh Kudus terangnya itu dalam diri kita. Dia memberikan pada kita rohnya. Jangan takut karena roh yang ada padamu lebih kuasa daripada roh-roh dalam dunia ini. Rasakanlah kehadiran roh yang lebih berkuasa daripada roh-roh lain. Imanilah. Ada kasih, ada harapan, dan harapan yang diimani, yang dipercayai, diyakini, itulah iman. Jadi kalau tidak ada kasih, tidak ada pengharapan, tidak ada iman juga. Maka yang terbesar adalah kasih. Tanpa ada harapan, apa yang Anda imani? Tanpa ada kasih, Anda tidak punya harapan. Maka Tuhan katakan Allah adalah kasih. Barang siapa tinggal dalam kasih, Allah dalam dia dan dia dalam Allah. Maka marilah kita tinggal dalam kasih Tuhan Yesus. Tinggal dalam kekudusannya. Bapak Uskup selalu mengatakan kita sedang menuju pada kesempurnaan kasih dan kesempurnaan kekudusan. Karena Yesus Kristus mau menyempurnakan kita. Kita tidak hanya ingin disembuhkan. Tidak. Kita ingin disempurnakan. Badan, jiwa, dan roh kita. Badan kita disembuhkan, jiwa kita dibebaskan dari dosa-dosa dan semua ingatan masa lalu yang kepahitan-kepahitan maupun masa lalu yang membebani hidupmu. Dan roh kita dibebaskan dari roh jahat. Itulah yang diberikan Tuhan kepada kita, ialah kesempurnaan badan, jiwa, dan roh. Maka jangan hanya minta kesembuhan badan. Ya. Anda dikehendaki Tuhan untuk sempurna dalam rohmu. Sehingga pikiranmu tidak hanya roh jahat, melulu sedikit-sedikit sakit karena takut kemudian mulai mengarang cerita. Ya, baru sedikit sakit udah mengarang cerita bagaimana kalau saya mati, anak-anak masih kecil, kemudian apakah pasangan saya, suami saya, istri saya nanti kawin lagi. Mulai Anda memikirkan membuat cerita yang temanya negatif. Dan Anda mulai berdoa, Tuhan Engkau ada di mana? Ya di dalam dirimu itu, tapi kamu sendiri pikiranmu yang kemana-mana. Nah inilah yang harus kita sadari. Ya, kita sadari bahwa Tuhan menyempurnakan. Tuhan tidak hanya menyembuhkan batuk pilek. Tuhan tidak hanya mau membebaskan kita dari roh-roh ya kuntilanak, gendruwo, tuyul. Itu mah pekerjaan mudah bagi Tuhan. Tapi Tuhan mau menyempurnakan hidup kita, badan, jiwa, dan roh kita dengan badannya, tubuh Kristus, darah Kristus, dan roh Kristus. Maka sangat indah digambarkan oleh Paulus dalam bacaan pertama bahwa hidup orang beriman akan diperbaharui setiap hari, disempurnakan setiap hari.
pembaharuan Tuhan terus-menerus, pengampunan Tuhan terus-menerus, kasih Tuhan terus-menerus, rezeki Tuhan terus-menerus. Dalam proses kita disempurnakan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kesempurnaan inilah yang harus kita syukuri. Ya. Kita tidak hanya percaya pada yang kelihatan, kata Paulus, tapi yang tidak kelihatan. Seperti apakah kesempurnaan itu? Kalau kemah kediaman kita di bumi ini akan dibongkar. Kalau tubuh kita ini akan lemah dan dibongkar Tuhan. Tuhan menyediakan tempat kediaman yang abadi, bukan buatan manusia, tapi kediaman hidup yang kekal dan abadi. Maka marilah kita terbuka pada Yesus yang hadir. Jangan terpuruk pada kegelapan dosa. Jangan terpuruk pada kegelapan kuasa-kuasa kegelapan. Jangan mengunci pikiran Anda terhadap kabar sukacita Yesus yang datang kepadamu dalam kasih-Nya yang sempurna. Saya selalu senang dengan kata-kata Santa Faustina. Dia mengatakan pada Santa Faustina, Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku datang kepada umatku dengan membawa oleh-oleh begitu banyak. Tapi umatku cuek, tidak peduli. Dia sibuk dengan urusan-urusan pribadinya. Dia sibuk dengan ketakutan-ketakutannya. Dia sibuk dengan pikiran-pikirannya yang negatif. Sehingga aku disamakan oleh mereka seperti barang. Kehadiranku tidak ditanggapi. Aku dianggap seperti lilin saja atau sebagai meja saja, sebagai bangku-bangku yang tidak hidup. Nah, itulah kata-kata Tuhan Yesus yang dikatakan melalui Santa Faustina. Sekarang Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah kita dengan begitu banyak berkat, dengan begitu banyak oleh-oleh. Tapi Anda tidak mau menerima. Anda hanya mau minta mungkin jodoh. Anda hanya mau minta mungkin anak. Siapa yang rugi? Anda rugi loh. Maka mari kita terbuka terhadap kehadiran Tuhan. Apa saja Tuhan berikan, kita terima, pasti baik. Terutama Dia memberikan Roh Kudus, terutama Dia memberikan pembebasan dari roh jahat. Apa yang dikehendaki Tuhan hanya satu, yaitu kita semua menjadi saudara-saudara, laki-laki, perempuan menjadi ibu. Ketika kita melakukan kehendak Yesus, kehendak Allah Bapa, seperti Yesus melakukan kehendak Allah Bapa, demikian juga kita melakukan kehendak Yesus, yaitu apa? Mengasihi. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap budi, dengan segenap kekuatan, dengan segenap usaha, dan seterusnya. Dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Marilah kita tinggal dalam kasih dan kita melakukan kehendak kasih. Tinggal dalam kasih Tuhan. Dan itu sangat menyenangkan.
sangat membahagiakan. Ketika Anda sedang berada dalam kasih, ketika Anda dikasihi dan mengasihi, Anda melihat dunia ini penuh dengan senyum, dunia ini penuh dengan bunga-bunga, penuh dengan doa-doa syukur. Dan pada waktu itulah kita bertanya, setan ada di mana? Maka stop, jangan hidup dalam ketakutan-ketakutan. Stop, jangan hidup di dalam persembunyian-persembunyian karena kamu takut. Mari kita hidup baru dalam Kristus, dalam kasih-Nya, dalam kekudusannya, dalam berkat-Nya yang berlimpah-limpah. Dan kita lakukan kehendak Allah, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Berhentilah untuk membenci, berhentilah untuk marah, berhentilah untuk sembunyi terhadap orang lain dan Tuhan. Dan marilah kita juga mengasihi diri sendiri, mensyukuri berkat Tuhan. Dan terutama kita menyambut Kristus yang hadir di tengah-tengah kita. Dalam adorasi kita menyambut Dia hadir dengan membawa banyak berkat. Kita mengarahkan hati pada sakramen Maha Kudus agar kita menjadi terang seperti sakramen Maha Kudus digambarkan dalam monstran yang membawa terang. Marilah kita berdiri menyatakan iman, kepercayaan kita dan kasih kita kepada Allah. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,